Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ibu bapak guru dan para belajar dimanapun Anda berada, pada sesi kali ini saya akan berbagi tentang tutorial cara mudah membuat website pembelajaran menggunakan Google Sheet. Untuk masuk ke Google Sheet, kita bisa langsung saja setelah browser Google Chrome sudah terbuka dan akun Google yang masih sudah aktif, kita langsung masuk saja ke Google Drive, masuk ke aplikasi Google, yaitu Google Drive dengan klik aplikasi Google, ada titik 9 di atas bagian kanan, kemudian kita klik Drive, pilih Drive. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan Drive kita. Namun ketika kita ingin membuat baru, maka kita tinggal klik tanda plus, ya, klik baru. Nah, kemudian tinggal ke arah bawah, turunkan, terus pilih lainnya, geser ke kanan, dan pilih Google Sheet. Oke, ini cara untuk membuat sheet yang baru dari Google. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan pertama dari Google Sheet ini. Ini adalah tampilan pertama dengan judul halaman Anda. Di sini kita akan merubah halaman judul, ya, halaman pertama atau homepage-nya. Judul halaman ini kita rubah misalnya dengan materi yang kita akan terapkan, yaitu meneladani sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita membuat judul ini, kita bisa mengatur supaya masuk menjadi 2 baris atau 3 baris. Kita geserkan ke kanan. Setelah digeserkan, kita juga bisa mengatur dengan cara di blok. Ini dengan ini jenis hurufnya, mau pilih jenis huruf apa Arial atau apa, silakan. Kita pilih Arial atau yang tadi juga boleh. Atau kita mau cari yang lain, silakan saja, ya. Kita pilih atau saja misalnya, ya. Oke, kemudian hurufnya mau berapa poin? Ini 64, kita perkecil supaya masuk. Misalnya kita kurang jadi 60. Belum masuk semua, kita rubah jadi 50. Oke, kita masuk semua. Ini untuk tanda B untuk bold, kemudian ini untuk italic, untuk miring. Yang paling penting di sini untuk memberi warna. Nah, kita akan berikan warna apa? Jadi kita akan memberikan warna hijau. Oke, ini judul sudah selesai. Meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin merubah gambar background? Kita tinggal ubah gambar. Mau menggunakan upload atau pilih gambar. Kalau kita menggunakan upload, berarti kita menggunakan gambar yang ada di dalam komputer kita. Kalau kita menggunakan pilih gambar, berarti kita memilih gambar-gambar yang ada di galeri, termasuk juga di album atau di Google Drive kita. Contoh, misalnya kita akan menggunakan gambar ini, yang gambarnya gambar nih, sudah klik oke, maka gambar itu akan berubah, ya. Atau kita ingin membuat gambarnya gambar gedung sekolah kita, kita coba lagi sini, pilih gambar. Kalau tadi pilih gambar, berarti sekarang pilih upload. Artinya kita akan mengambil dari komputer kita. Misalnya saya memilih gedung yang ada di laptop saya saja, misalnya ini. Kita memilih gambar gedung sekolah kita yang tersimpan di Samsung. Maka gambar akan berubah.
Nah, ini pun pengaturannya masih bisa kita atur apakah mau menggunakan gambar ini terang atau redup. Kita gunakan ini, ini kan beda ya. Terus kalau yang ini untuk mengatur posisi, mau dominan warna ke atas atau tengah atau gambar yang bawah. Misalnya kita ingin yang tengah saja. Oke. Nah, selanjutnya pengaturan di sini juga ada jenis header. Ada bisa kita menggunakan sampul, artinya gambarnya lebih besar seperti sampul buku gitu ya, atau menggunakan spanduk, nah, atau menggunakan hanya judul. Kalau hanya judul, hanya judulnya saja tempat gambar, kita gunakan spanduk yang ideal lah. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan di sini tambahkan logo. Ini bisa menggunakan logo sekolah. Nah, kita klik logo, upload logonya. Kita cari logo di komputer kita, kemudian terus kita cari logo yang ada di laptop kita, logo sekolah. Oke, terus nah ini kita klik open, maka otomatis akan muncul ya. Nah, di sini kita akan memasukkan nama situs. Sebenarnya nama situs. Jadi untuk nama situsnya bisa kita ketikkan misalnya www ya. SMP N1 Agung ya. Itu saja lah. Ini logonya, mohon maaf nih logo yang ada. Nah, adapun untuk judulnya, kalau bisa judul sesuai dengan bab saja ya. Ini sesuai dengan bab supaya apa? Ketika muncul kelihatan ini bab ini akan kita bahas ya. Nah, setelah ini selesai, maka kita tinggal menambahkan kata-kata di bawah, misalnya dengan materi kelas 8. Nah, di sini kita lihat ada sisipkan, halaman, dan tema. Kita mulai dari sisipkan kotak tag misalnya. Kotak tag, biasanya kita ketikkan misalnya materi pelajaran PAI SMPN 1 SMP Negeri 1 Bandung kelas 8 semester 2. Nah, untuk judul ini bisa kita perbesar dengan memilih teks judul ya paling besar, kemudian kita beri bold supaya lebih besar, dan posisinya kita beri centering, artinya di tengah posisinya. Nah, selanjutnya tinggal kita memberi background gambar dengan mengklik latar belakang bagian. Klik latar belakang bagian, pilih gambar, dan kita pilih gambar yang ada di galeri ini. Kita pilih, misalkan kita akan memilih yang dominan warna hijau. Oke. Kemudian klik pilih. Ya. Maka sudah muncul materi pelajaran PAI SMP Negeri 1 Bandung kelas 8 semester 2. Artinya materi meneladani ini adalah materi di semester kedua kelas 8. Kalau hurufnya terlalu besar, kita tidak bisa lihat kita sebagai atas. Oke. 32. Ya, 32. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan sebelum kita masuk ke
halaman berikutnya kita akan menampilkan profil dari gurunya, misalnya guru PAI-nya. Nah, di sini Ibu dan Bapak tinggal memilih tata letak untuk profil, cukup gambar dengan teks di sebelah kanan. Jadi kita klik saja ini, ya. Maka di sini ada dua kotak, satu kotak untuk gambar atau video dan kotak untuk teks. Kita klik dulu di sini, gambar, klik, kemudian kita upload, ya, atau pilih gambar. Kita upload saja, jadi kita ngambil dari komputer, ya. Kita pilih foto kita yang ada di komputer. Misalnya kita pilih yang, ya, kita pilih yang ini lah. Oke, kita pilih. Maka ketika ada tampilan seperti, kita tinggal klik saja. Nah, oke, kita pas. Dan ini juga kita masih bisa memperkecil. Kita tarik sesuai dengan ini. Oke, kita kecil lagi. Atau di grouping juga boleh. Besar ini, ya. Nah, kemudian kita di sini tinggal memasukkan profil. Ini bisa kita perlebar, kita potong. Hanya profil, ketikkan profil guru PAI PN PAI lah. Oke, ini sudah ada nama sekolahnya, ya. Ini juga sama, kita bold. Oke. Nah, selanjutnya di bagian bawah ada klik untuk mengedit teks. Kita klik lagi di sini, tambahkan, ya, dengan mengetikkan nama, dan ini kita ambil poin hurufnya di 20 ke 18. Oke, nama. Kita kasih bold nama, dan terus kita ketikkan ini, nggak usah di bawah, tempat tanggal lahir, nah, di 972. Oke. Kemudian ketikkan juga misalnya alamat. Jalan. Oke.
main. HP plus WA. Delapan lima dua 2449 2334. Baik, ini tampilan data ya untuk profil kita, dan kita juga bisa mengatur ini spasinya kalau ingin kita klik di sini pilih tunggal. Baik. Nah, setelah itu kita akan memberikan kata mukodimah ya. Jadi setelah ini kita sisipkan lagi. Ini ada kotak teks. Ini kotak teks. Kita ketikkan di sini mukodimah. Mukodimah, dan kita beri tampilan huruf yang besar untuk judul di bold. Ini 32 tadi ya. 32. Kita beli gambar, background gambar warna yang sama dengan yang atas supaya pada klik pilih gambar. Oke, pilih. Oke, setelah itu di mukodimah kita bisa mencantumkan atau menampilkan semacam surat atau pengantar materi kepada siswa. Kita klik kotak teks lagi, sebelum kotak teks kita tuliskan misalnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ya, oleh dan soleha ya. Semoga ya, sehat, ada dalam hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari ini akan belajar tentang meladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sebelum baik doa, dengan membaca doa dan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ini huruf ini kurang besar kita perbesar, misalnya di posisi 18,
Ini kalau tag-nya ini kurang, nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, baik. Dan ini kita ambil ratanya rata kiri kanan, ya. Baik, selanjutnya berarti kita akan masukkan doa sebelum belajar dan bacaan Asmaul Husna. Oke. Baik, kita sisipkan gambar. Kalau tadi sisipkan teks, kan sisipkan gambar. Sisipkan gambar, kita upload gambarnya, dan kita harus sudah menyiapkan gambar yang akan kita jadikan untuk tampilan di bacaan doa. Oke, saya siapkan di sini di folder. Oke. Ini. Oke. Klik doa sebelum belajar. Nih, tampilan doa sebelum belajar. Oke. Kemudian kita juga ingin memasukkan video Asmaul Husna. Kita tinggal sini cari di YouTube, ya, klik di YouTube. Kemudian cari Asmaul Husna ISQ. Sudah diingat. Oke, kita lihat. Ketika sudah muncul seperti ini, kita lihat, oh ini sepertinya ini nih, klik. Oke, klik Asmaul Husna ISQ, kemudian klik pilih. Nah, ini untuk doa Asmaul Husna-nya. Kita geserkan ke atas supaya sejajar dengan doa, ya. Walaupun nanti ketika tampilan di HP itu biasanya tidak seperti ini, tapi doa belajar yang di atas dan ini yang di bawahnya. Nah, ini tampilan untuk doanya. Biasanya untuk tampilan ini kita beri misalnya background warna hitam. Ini untuk doa dan bacaan Asmaul Husna. Nah, selanjutnya setelah menampilkan profil dan penerima doa, kemudian Asmaul Husna, untuk selanjutnya kita masukkan lagi, sisipkan kotak teks. Untuk mempermudah misalkan kotak teks, kita bisa saja klik yang mukhodimah, kotak teks mukhodimah yang kita sisipkan tadi, kemudian kita duplikat. Setelah ada dua, kita langsung geser ke bawah. Jadi kita tidak usah mengklik lagi sisipkan. Klik. Nah, di sini baru kita ketikkan. Misalnya ini adalah di sini untuk mari renungkan. Oke, maaf sebelum ini itu kita sisipkan dulu, sisipkan. Sini ada tujuan pembelajaran. Setelah ini, klik dulu di dekat doa, ISQ, kotak teks. Di sini ketikkan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Artinya supaya siswa itu tahu bahwa tujuan kita belajar pada sesi ini adalah untuk apa. Ini kita sebutkan dan kita beri tetap di sini poin di 20, di 18, kemudian di bold. Kemudian kita enter, kita ketikkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini adalah untuk apa? Supaya lebih kuat, misalnya kita ketikkan di sini 1, menjelaskan pengertian, beriman ada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan nama dan sifat
Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meneladani sifat Rasul. Yang keempat, hikmah bagaimana Rasulullah. Nah, itu tujuan untuk tujuan belajarnya. Dan di sini kita bisa membedakan untuk judul dan tagnya. Jadi kalau untuk yang tagnya kita tidak usah kasih bold ya. Dan ini bisa kita kasih background penekanan 1, artinya tidak terlalu tegas, paling ada warna background warna tapi tidak terlalu tegas. Nah baik, itu tujuan pembelajarannya. Nah selanjutnya setelah kita membuat tujuan pembelajaran, kita isikan juga peta konsep supaya siswa juga mengetahui tentang apa yang akan dipelajari, seperti apa petanya, peta konsepnya. Ini juga bisa kita buatkan, sisipkan, namanya di duplikat, kita tarik ke atas. Klik. Pindahkan sini. Tujuan pembelajaran. Dua ya, ini poin 32. Ya, oke. Nah, setelah kita memasukkan tujuan pembelajaran dan peta konsep, maka di sini kita harus menyisipkan. Kalau tadi menyisipkan teks, sekarang kita akan menyisipkan gambar. Kebetulan untuk peta konsepnya sudah dibuatkan dalam bentuk image, jadi kita tinggal klik sisipkan gambar, kemudian kita upload dari gambar nih peta konsepnya di sini. Oke, klik open. Ini adalah peta konsep pembelajaran iman kepada memahami, meneladani sifat-sifatnya para Rasulullah. Peta konsepnya. Nah, baik, setelah selesai membuat peta konsep, selanjutnya kita sisipkan lagi kotak teks untuk mulai pada mari renungkan. Nah di sini supaya sama, maaf ini tidak usah kita sisipkan teks, kita tinggal copy saja, duplikat saja. Yang ini dulu, ini klik duplikat, klik yang tengah ya, klik, kemudian kita tarik ke bawah yang bawahnya terus sampai ke di bawah peta konsep. Setelah itu baru kita ketikkan di sini mari renungkan. Mari renungkan. Baik, pada bagian mari renungkan, setelah peta konsep mari renungkan, di sini saya sudah menyiapkan file berbentuk slide. Jadi kita klik di sini cari slide, dan slide itu harus sudah disimpan di Google Drive kita. Sudah disimpan di Google Drive. Nah, ini renungkan. Oke, klik renungkan dan sisipkan. Oke. Baik. Oke, kita geserkan. Ini renungkan.
kita geser lagi supaya simetris. Oke. Ini slide mari renungkan. Silahkan direnungkan. Baik. Setelah merenungkan, di sini ada dialog Islami seperti cerita berbasis kartun. Kita sama duplikat lagi di sini. Klik duplikat, kemudian ke bawah lagi, geserkan ke bawah, silakan direnungkan. Kita buat dialog Islami. Kita ubah saja dialog Islami. Nah, di dalam dialog Islami saya akan menyisipkan gambar tentang dialog tentang ada dosen yang sedang bercakap-cakap. Kita klik gambar kemudian upload. Oke, ini dialog 1. Klik ke bawah, geserkan saja ke bawah. Dialog 1 kita geserkan supaya areanya paling tidak memenuhi dari halaman web ini, ya. Oke, kita geser lagi, kita klik untuk biar pas, ya. Nah, ini dialog 1. Kemudian kita tambahkan lagi sisipkan dialog keduanya, gambar, kemudian upload dialog kedua. Oke, dialog 2. Kita sama klik, geser sampai ke samping. Oke, kemudian kita pilih memangkas supaya sesuai dengan gambar yang kita munculkan semua. Termasuk sekarang dialog ketiganya. Kita klik lagi gambar dialog ketiga, upload. Ini dialog ketiga. Dialog ketiga, oke. Langsung kita geserkan lagi. Oke, stop, ya. Kita urungkan pangkas supaya ini muncul semua, jadi terpotong. Termasuk yang ini juga bisa kita bisa kali ini nanti ke slide di Google Drive. Baik, supaya muncul background gambar yang menarik, kita pilih gambar di sini. Kita pilih, jadi kita klik ada untuk latar belakang gambar, pilih gambar, kemudian pilih gambar di sini. Kita pilih gambar yang cocok, misalnya ini, kemudian pilih. Begitu pula di dialog kedua dan ketiga. Nah, ini bisa kita terangkan. Kemudian juga di dialog kedua kita pilih gambar. Dialog 3 dan 4, ya. Oke, pilih gambar. Kemudian pilih gambar yang tadi supaya sama. Jadi untuk tema dialognya, background dialog sama. Oke. Terus sampai ke bawah. Nah, ketika melihat ada gambar background gambarnya yang tidak terang, kita klik saja ini. Ada seperti cahaya berkilauan, kita klik, terang. Nah, kita terakhir, ya. Terakhir, kita pilih lagi latar belakang, pilih gambar, dan cari gambar yang sama seperti tadi. Klik, pilih. Nah, selesai sudah, kita memberi pilihan background gambar pada dialog Islami. Oke, kita terangkan lagi. Nah, selanjutnya setelah dialog Islami, kita masuk ke mutiara hasanah. Mutiara hasanah ini berkaitan dengan masalah berkaitan dengan materi inti, materi pokoknya. Maka di sini kita lagi-lagi kita duplikat saja supaya kotak teksnya sama dan ukurannya juga sama. Oke, kita turun ke bawah. Oke, di
Di sini ketikkan Mutiara Hasanah. Mutiara Hasanah. Oke. Nah, untuk Mutiara Hasanah kita akan mengambil dari flip HTML5 yang sudah saya buat. Nah, ini bukunya. Klik, kita view. Oke. Lihat. Nah, seperti ini. Ya, ini buku yang akan kita tampilkan di dalam di dalam website menggunakan Google Sheet. Nah, kita tinggal cari aja ini linknya, klik share. Ini sudah ada linknya, kita klik copy, kemudian kita buka lagi, sekarang masuk ke website yang kita sedang buat. Nah, di sini kita sisipkan, kita sematkan. Jadi kita menyematkan link. Kita klik, tadi dari copy, kita pastikan di sini. Setelah muncul modelan sifat-sifat mulia. Di sini ada plat tinjau dan ada seluruhnya. Jadi kita munculkan seluruhnya saja langsung, ya. Munculkan seluruhnya. Kita mau plat tinjau juga sebenarnya tidak masalah, dan kita munculkan seluruhnya biar kelihatan tampak utuh. Kita sisipkan. Maka tunggu beberapa saat akan muncul buku digital, ya, yang saya buat di flipping book, di flip HTML5. Nah, itu untuk Mutiara Hasanah. Jadi nanti biar siswa secara otomatis membuka sendiri bab ke-8 di semester kedua ini. Nah, selanjutnya setelah Mutiara Hasanah ada refleksi akhlak. Nah, untuk refleksi akhlak sama, kita berikan lagi duplikat, terus kita duplikasi lagi, kita turunkan ke bawah. Oke, ya. Kemudian di sini kita buatkan refleksi akhlak mulia. Refleksi akhlak mulia. Baik, untuk melihat refleksi akhlak mulia kita lihat di buku pedoman. Baik, selanjutnya tinggal refleksi akhlak mulia. Di refleksi akhlak mulia kita lihat dari buku paket, ya. Tinggal kita coba copy dan pastikan di sini dengan cara sisipkan kotak teks. Ini langsung sudah saya copy pastikan di sini. Kemudian ada 5 pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Nah, selanjutnya setelah refleksi akhlak mulia adalah rangkuman kisah teladan. Kisah teladan kita coba supaya ada visual, kita ambil dari YouTube. Nah, kita lagi-lagi duplikat, kita tarik, kemudian kita ketikkan di sini kisah teladan. Karena kita ingin mengambil dari YouTube, maka di sini sisipkannya kita ambil, cari yang YouTube, kemudian menemukan file tentang 25 Nabi dan Rasul, kita tinggal klik saja di sini, kemudian kita pilih, maka video tersebut akan muncul di halaman situs kita. Oke, kita perbesar. Oke, pas. Oke, kita klik. Ini profil YouTube-nya. Baik, setelah video tentang Nabi dan Rasul yang wajib dimiliki umat Islam sudah muncul di layar halaman ini, kita juga bisa menambahkan background gambar di dalam video tersebut. Di belakangnya kita pilih, kemudian klik gambar seperti itu, kemudian kita pilih.
Baik, untuk selanjutnya setelah kisah teladan, kita sisipkan lagi teks dengan cara menduplikat saja supaya lebih cepat. Duplikat, kemudian kita tarik ke bawah. Sini untuk rangkuman materi. Rangkuman materi. Untuk rangkuman materi, kita sisipkan teks, sisipkan kotak teks. Kita ambil dari bukunya ya, dari buku paketnya kita kopikan dan kita pastikan di sini. Nah, ini, oke. Nah, terakhir setelah rangkuman materi, kita beri untuk satu lagi, untuk apa? Untuk ayo berlatih, evaluasi. Tapi di sini kita kasih gambar lagi di sini misalnya untuk tampilan ini kita beri gambar seperti kabut saja, oke. Materi ini. Baik, sekarang kita duplikat lagi rangkuman materi, kemudian kita geserkan ke bawah, ganti namanya menjadi ayo berlatih. Nah, untuk ayo berlatih, saya sudah menyiapkan satu form dari Google Form. Sekarang kita simpan Google Form, formulir. Baik, kemudian Google Form itu sudah ada di drive saya, kemudian tinggal klik saja penilaian harian, judulnya kita sisipkan saja, oke. Nah, ini tampilan penilaian harian ayo berlatih. Di sini saya berikan contoh hanya 5 soal saja. Dalam prakteknya Ibu dan Bapak, rekan-rekan pembelajar semua bisa memunculkan berapapun, silahkan, karena sudah terkonek ke Google Form ya. Jadi insya Allah ini akan lebih memudahkan kita, dan kita tinggal meriksanya juga akan lebih mudah karena kita langsung otomatis dengan Google Form. Oke, kita atur penempatannya supaya simetris. Oke, nah, kita beri gambar di sini, background gambarnya. Karena ini berupa gambar, kita kasih gambar yang agak gelap. Oke. Baik, untuk terakhir kita beri kata-kata motivasi. Ini di akhir ya, kita coba yang kata motivasi dengan menyisipkan lagi teks, atau kita langsung saja di sini kita berikan seperti judul ini, kita duplikat, berarti kita geserkan ke bawah sebagai kata-kata terakhir. Misalnya di sini kita rubah dengan ilmu hidup jadi mudah, dan ini hidup jadi indah, dan dengan sama hidup jadi dan ini di blok semua, dan format judul supaya besar, kita beri centering supaya posisinya di tengah. Oke, baik, ini merupakan
website pembelajaran untuk materi meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah ya. Dan ini juga kita atur lagi posisinya supaya bisa tidak terlalu renggang ya. Kita klik, berikan tumpah udah kenal ya. Sip, oke. Nah, terakhir setelah ini selesai semua, setelah kita yakin bahwa materi ini sudah tuntas ya, kita tinggal publikasikan. Nah, sebelum kita mempublikasikan, di sini ada pratinjau, artinya kita bisa melihat bagaimana sih bentuknya nanti ketika kita lihat di komputer atau di HP. Nih, klik saja pratinjaunya atau previewnya. Nah, ini bentuk tampilan nanti ketika di laptop. Seperti ini tampilan hasilnya ya. Nah, kita bisa lihat ini tampilan akhir nanti di laptop kita. Atau ketika misalnya kita ingin menampilkannya di HP seperti tablet, misalnya ini dalam posisi posisi horizontal ya, landscape seperti ini bentuknya. Adapun kalau kita menggunakan HP-nya, kemudian posisinya kita ubah menjadi vertikal, portrait, maka tampilnya seperti ini, seperti HP ya. Nah, ini. Baik, kalau sudah kira cukup, ya, kita kembalikan lagi dengan cara klik kali, nah, akan kembali ke sini. Nah, seandainya masih ada yang mau diedit, silahkan kita edit. Misalnya ya, ini mukodimahnya akan kita berikan penekanan 1, klik saja. Kalau ada lagi tidak, kita lihat ke bawah. Oh, di sini di peta konsep tidak usah. Sekali lagi yang lainnya, terus ke bawah. Nah, di sini misalnya di merenungkan, kita kasih penekanan juga, penekanan 2, lock, terus sampai terakhir sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup, oh ya, di buku digitalnya kita kasih penekanan 2 lagi, sama kayak tadi. Nah, setelah cukup kita tinggal publish saja. Kita publikasikan. Di sini sudah judul sudah jelas ya. Kita hapus saja karena nanti dari sana. Jadi PAI SMP 1 Tulungagung ya. Kemudian langsung publikasikan. Klik di sini. Maka ini sudah dipublikasikan dan kita tinggal mengambil linknya saja. Link. Kita salin link ini, kemudian kita bagikan kepada teman di grup, misalnya di grup Tulungagung, saya bagikan Tulungagung. Klik, saya akan masukkan di sini. Nah, lihat di sini akan muncul situs yang kita buat ya, kiriman. Kita buka. Nah, ini kalau saya coba disertakan ya, dirubah posisinya supaya tidak portrait tapi landscape seperti ini. Nah, ini tampilannya ya, ini udah buka di HP profilnya, PAI-nya ya. Ini ngacak kalau di sini kelihatannya ya. Ini pengantarnya, doanya, ini videonya. Kita coba putar videonya. Oke. Kita lanjut video pembelajarannya ya. Pembelajaran, kita konsep, lalu renungkan. Oke, kita lihat. Nah, kan sudah nyambung, tapi sini sudah muncul ya, kayak SMP 1 Tulungagung. Bisa seperti ini, kita klik kirim. Baik, sudah selesai sesungguhnya pembuatan website pembelajaran ini.
Dan sekarang kita akan mencoba bagaimana kita melihat membuka di HP. Kemudian dialog Islami. Nah, ini dialog Islami. Mutiara Hasanahnya ini berbasis buku, ya. Kemudian refleksi akhlak mulianya. Dan terakhir ada tampil juga video. Oke, baik, itu saja rekan-rekan belajar semua. Alhamdulillah, berarti materi untuk pembuatan website pembelajaran sudah tuntas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.